Ya apapun itu, yang jelas karena gue laki-laki, jadi untuk yang sudah terjadi, kalau misalnya memang ada yang kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, terutama mungkin dari pihak Barito Putra, supporter Barito, pokoknya gue Domi Stupa, gue pokoknya minta maaf. Oke, welcome back to my channel Domi Stupa Official. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dari kemarin kita memang lagi bahas sesuatu yang lagi hangat ya. Ini bukan lagi hangat, kalau ini lagi panas. Lagi panas, guys. Tapi sebelum kita ke materi utama, saya mau bahas dulu buat materi yang kemarin sudah di-upload di channel gua. Jadi kemarin kita sempat bahas Jebret Media yang lagi bahas fan football ya. Mungkin buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek juga, linknya ada di bawah deskripsi, kalian bisa cek. Terus ada juga materi yang lagi hangat juga. Oke, Garuda Revolution lagi buka donasi buat bikin masjid. Jadi si GR ini lagi ngumpulin duit buat bikin masjid yang total biayanya ada sekitar 1,7 M. Ya itulah, pokoknya harus kita support. Buat kalian yang pengen donasi, kalian bisa langsung klik Instagramnya Garuda Revolution, linknya ada di bio-nya dia. Nanti akan terkoneksi ke kitabisa.com, nanti akan langsung masuk ke pilihan opsinya itu, nominalnya ada di situ. Oke, materi utama yang kita bakal bahas kali ini adalah materi tentang Bagus Kavi. Wah, lagi panas nih kemarin nih, sempat panas, tapi nggak apa-apa. Kita mau cerita dulu karena apa ya? Gue kemarin sempat dibilang kuar-kuar, pansos, provokator, banyak ya macam-macam yang bilang. Itu gue nggak masalah. Yang jelas kita mau coba cek apa yang sebenarnya terjadi. Jadi poin pertama adalah Bagus Kavi ini sebenarnya pengen main di Eropa, di Belanda, di Utrecht. Kemarin sempat rame tuh, dan beritanya mungkin kalian bisa lihat langsung di Google, di akun fanbase bola juga banyak. Sebenarnya gini, Bagus sempat posting story juga. Jadi memang ya kita sama-sama nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya itu ada kedua belah pihak. Jadi di pihak Barito juga ada di pihak Bagus Kavi, sama pihak satu lagi di pihak Utrecht, berarti tiga pihak. Nah, tersendat atau mungkin terhambat, kita nggak tahu sebenarnya sebabnya apa nih. Kemarin ada yang bilang dari pihak Barito yang menghambat, ada yang bilang kalau memang sebenarnya nggak bisa transfer karena memang bukan waktunya bursa transfer. Ada yang bilang juga kalau misalnya nominalnya kegedean, Barito mintanya. Ada juga yang bilang sebenarnya Bagus nggak diminta sama Utrecht, tapi kita yang nitipin ke sana. Banyak banget statement seperti itu, dan kalian mungkin bisa juga lihat di media sosial yang beritanya sudah banyak sekali ada di sana. Oke. Nah, Bagus sempat posting nih, ada H-1 sampai yang akhirnya deadline sampai besok jam 6 pagi dia sempat posting juga. Dan kita nih netizen tahu sendiri kan netizen Indonesia seperti apa. Jadi apalagi supporter bola gitu ya, tahu sendiri kan, kita tuh barbar yang dalam arti kita tuh nggak bisa suruh nunggu, apalagi ini tuh ya, jujur ini pemain Indonesia timnas, kualitasnya kita sudah tahu lah semuanya. Bagaimana Bagus Kavi itu kita udah tahu, cuman kenapa seperti kok kayaknya susah gitu. Nah, susah di sini dalam arti nggak tahu nih sebenarnya masalahnya kenapa. Mungkin kalian bisa baca juga di beberapa akun bola yang memang posting, ada yang seolah-olah memang memojokkan salah satu pihak, ada juga yang memojokkan pihak yang lain. Nah, case-nya adalah kayak gini. Ini sepertinya Bagus Kavi memang sempat posting dia yang soal janji-janji itu. Oke, mungkin kalian bisa lihat postingannya. Jadi Bagus Kavi posting di feed-nya dia, di Instagram-nya dia, janji segala macam, terus akhirnya sangat disayangkan atau apalah itu. Oke. Nah, itu secara tidak langsung memang menggiring kita, berarti seolah-olah memang ada something. Nah, somethingnya itu kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu. Memang kita nunggu karena apa, bagaimanapun juga kalau bisa tetap Bagus Kavi bisa terbang ke Belanda buat main bola di sana. Intinya sih sebenarnya itu aja, simpel. Nah, cuman prosesnya itu memang mungkin ribet. Kita nggak tahu. Terus akhirnya sampai H-1 dan tanggal deadline memang tidak ada kabar. Dan waktu itu sempat ada berita yang akhirnya Bagus Kavi gagal bermain di Utrecht. Nah, itu yang
kita udah sempet, saya pun juga pribadi memang agak kecewa gitu, bukan agak kecewa tapi kecewa banget. Dan bukan hanya saya tapi banyak, kayak saya tahu ini sebenarnya case-nya gini, kita tidak ngelihat ini klub mana, klub apapun itu kita nggak ngelihat. Maksudnya saya sendiri juga nggak peduli itu mau Barito, mau klub, mau apa ya, klub Persipura, Arema, Persebaya, apapun itu, Persija, segala macam lah. Pokoknya yang jelas saya tetap selalu support pemain kita apabila bisa bermain di luar negeri, entah apapun itu keadaannya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, main di luar negeri itu susah, bro. Susah. Main di luar negeri itu nggak segampang kayak kita main Tarkam di Liga 4. Susah. Mau ya dibilang kita butuh, ya kita butuh. Tapi pemain kita tuh memang butuh jam terbang yang lebih tinggi biar bisa main di luar negeri. Karena apa? Liga kita kayak gini, kalian juga tahu. Bener nggak? Kalian harus bilang bener. Iya emang kayak gitu, ya nggak? Iyalah. Terus banyak supporter yang kecewa ya, apalagi supporter timnas dan supporter macam-macam lah, pokoknya banyak. Apalagi ini tuh momen sebenarnya Bagus Kavi udah momen comebacknya dari cedera, terus bisa kemungkinan bisa bermain di luar negeri, kenapa nggak dimaksimalkan gitu loh. Kecewanya di situ, dan semua pasti kecewa, saya yakin. Bahkan ada beberapa teman-teman pemain bola yang memang ada yang japri juga, ada yang WhatsApp, ada yang ngechat DM, ada yang ini sebenarnya bagus gimana gitu. Cuman memang kekecewaan mereka itu tidak terungkapkan langsung secara publish gitu. Yang berani publish memang keluar memang dari kemarin ya, kalian tahu sendiri. Saya pun juga demikian karena sebenarnya kenapa ini loh, jadi sayang banget. Entah itu ya, kalau misalnya memang ada apa-apa jangan gimana ya, tahu sendiri netizen kayak gimana kan. Ini tuh momen bola kita juga lagi amburadul, kenapa nggak pemainnya pada main di luar negeri gitu loh. Ini sebenarnya momen. Nah sekarang coba bayangin posisi lu tuh sebenarnya ada di luar supporter yang bersangkutan. Jadi kita bahas di sini adalah karena Bagus Kavi di Barito, ya berarti kalau misalnya posisinya di luar, bukan supporter Barito, pasti kalian juga bakal ya dengan kondisi kayak gitu pasti juga bakalan nggak ngebully sih ya, gergetan gitu loh, pasti gergetan. Karena apa? Kenapa? Sebenarnya ada apa? Orang bertanya-tanya, memang orang bertanya-tanya banget. Nah kalau gua tuh memang semua pemain timnas gua pasti support. Jadi apalagi pemain kita yang bisa berpotensi bisa main di luar negeri, itu pasti kita bakal support. Gue sama Garuda Revolution pasti pokoknya total buat timnas. Nah siapapun itu, kalau misalnya memang dia berpotensi, kita bakal apresiasi. Pun juga pemain yang nyeleneh atau mungkin lagi bermain itu bermasalah. Contohnya adalah, nah yang masih hangat kemarin adalah pemain Bayangkara FC dicoret lagi tuh. Ya itu ada yang keluyuran sampai jam 3 pagi baru pulang padahal posisi lagi TC. Ya kita goreng berita karena kita juga nggak mau main timnas orang lagi TC kayak gitu. Ya kita sportif, kita apapun, kalau memang ya lu bagus kita apresiasi. Kalau misalnya lu lagi bermasalah ya gimana caranya ya lu tahu diri gitu loh. Gua juga nggak pernah bermasalah sama klub manapun, apapun itu gua nggak pernah bermasalah. Jadi kayak misalnya dari klub Sabang sampai Merauke, alhamdulillah gue punya teman supporter di sana yang memang selalu support sama visi dan misi gue, yaitu menyatukan supporter di seluruh Indonesia. Pokoknya gue punya banyak teman di semua supporter, termasuk di case di sini adalah di Barito. Teman gue di Barito juga banyak supporter Batman, dan lagunya juga pernah gue cover juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama supporter apapun. Cuman masalahnya adalah di sini kebetulan Barito yang menjadi bahan pembicaraan gitu. Nah, oke, kita lihat beberapa komentar netizen yang ini. Setelah dapat tekanan dari berbagai macam pihak, klub akhirnya luluh dan Bagus diminta untuk buat statement soal ini cuma salah paham pintarnya. Ini Adelan Adunalam itulah. Entah kayaknya akun fake juga. Gue heran yang berani komen-komen kayak gitu, itu tuh cuman akun-akun bodong gitu. Mentalnya itu cuman sekecil itunya cecek. Ya nggak masalah sih, gue sih nggak mempermasalahkan. Jadi mau kalian menghujat
maksudnya menghujat gue gitu, atau mungkin kalian ngatain gue pansos, nggak masalah. Ya gue bikin lagu anjay pansos, makanya gue pansos, bodoh amat. Terus ada juga yang lagi bilang kalau nggak diserang gitu nggak gini juga kan, emang harus dikomporin dulu biar bisa gitu. Nah sekarang kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Yang jelas hari ini gue bikin video ini, gue setelah mendengar berita bahwa Bagus Kavi akhirnya dapat ACC atau dapat izin dari Barito untuk berkarir di Utrecht. Nah ayahnya Bagus nih bilang insya Allah Bagus ke Eropa, semua sudah beres nih, akunnya GR juga udah posting. Nah alhamdulillah sudah beres semuanya, insya Allah Bagus bermain di Eropa, di Belanda. Dia bilang dia sudah kerasan di sana. Ya alhamdulillah, jadi itu sudah kabar baik yang kita nanti sebenarnya. Tapi kemarin katanya deadline gitu. Tapi ini bisa nyatanya bisa sekarang. Sebenarnya ada apa? Yaitu bodo amat, mau ada apa bodo amat, yang penting bismillah aja pemain kita bisa, si Bagus ini bisa akhirnya berkarir di luar negeri, walaupun memang ada lika-likunya, ya sudahlah. Gue tuh memang sebenarnya dari kemarin intens banget chattingan sama Bagus, jadi gue nanyain sebenarnya apa yang terjadi sih. Jadi memang mantau terus, bahkan si Bagus sebelum berangkat ke Jakarta dia yang posting kalau bismillah hari ini semoga dipermudah, kalau nggak salah dia sempat posting story itu yang nanti malam mau ketemu Pak Hasnur. Itu pagi sempet WhatsAppan sama gue, jadi besok pokoknya ya mas minta doanya gitu segala macam. Ya kita pokoknya tetap doain yang terbaik biar semuanya lancar gitu. Bukan mau ngompor-ngomporin enggak, tapi yang jelas yang semua bisa yang terbaik lah. Kalau misalnya bisa diomongin secara baik-baik ya kenapa mesti harus rame-rame kan. Nah yang jelas dari kemarin-kemarin yang sudah terjadi memang gua akui gua memang kemarin sempet yang agak nada tinggi, bahkan kemarin sempet nyindir juga terus terang aja, karena ya itu tadi gregetan boy, gregetan banget. Ini tuh momen kenapa nggak bisa dimaksimalkan segera gitu loh deadline. Tapi ya apapun itu yang jelas karena gue laki-laki, jadi untuk yang sudah terjadi, kalau misalnya memang ada yang kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, terutama mungkin dari pihak Barito Putra sama mungkin supporter Barito ya, Bartman sih, pokoknya gue Domi Stupa, gue pokoknya minta maaf. Yang jelas gue nggak mau kedepannya nantinya jadi gimana gitu, gue nggak mau, karena gue selalu membangun apa ya, gue tuh nggak mau yang punya masalah sama supporter apa, gue nggak peduli sama apapun, pokoknya lu suka bola, gue suka bola, ya udah kita sama-sama suka bola, jadi ya nggak perlu ada selek apa, yang penting kalau udah clear ya sportif. Gue orangnya sportif, kalau misalnya memang masalah sudah selesai, ternyata memang ada jalan keluarnya ya sudah gitu. Jadi itu yang jelas. Sekali lagi gue minta maaf atas dasar dan kesadaran. Gue pokoknya minta maaf kalau misalnya ada yang kata-kata yang tidak berkenan, atau mungkin ada postingan gue yang kemarin memang memprovokasi atau bikin kalian tidak nyaman. Jadi gue mohon maaf. Kalau misalnya kalian masih nggak bisa maafin gue juga terserah, bodo amat. Bodo amat, yang penting gue sudah minta maaf, dan semoga kedepannya memang tidak ada lagi hal-hal case-case kayak gini yang memang jadi miskomunikasi gitu. Jadi memang sebenarnya terbuka aja. Kalau jendela transfer kayak nominal berapa, terus mungkin ini kesulitannya di apa, mendingan itulah netizen Indonesia kan tahu sendiri bro. Jadi netizen Indonesia tuh kayak yang baru komporin ber, nanti baru ada kenapa nggak kemarin gitu. Tapi ya wis lah, pokoknya saya ucapkan terima kasih buat Pak Asnur, supporter Barito juga, thank you banget, karena memang mungkin jalannya dengan seperti ini memang Bagus bisa keluar negeri ya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa tetap support terus sepak bola Indonesia. Semoga pokoknya seperti doa gue waktu itu, gue sempat bikin status dan bikin komenan di GR juga, semoga Barito juara Liga 1 tahun ini ya kan, ya amin. Pokoknya gue selalu doain yang terbaik, yang penting kita bisa tetap support terus sepak bola Indonesia walaupun liga kita ya kayak gini. Oke, walaupun pribadi orang beda-beda, yang masih kesel sama gue pokoknya terserah lu.
Jadi gue nggak peduli lu mau julitin gue gimana, terserah, gue nggak peduli. Yang penting kita tetap menjalin silaturahmi. Ya itulah, walaupun kalian pakai akun bodong gitu, gue nggak peduli lah, paling cuman gue blok. Oke, himbauan dari gue untuk seluruh supporter di Indonesia: stop untuk bully Barito, stop untuk memprovokasi. Bagaimanapun juga ini sudah clear. Jadi Barito juga sudah mengizinkan Bagus keluar negeri. Ini sudah suatu hal yang memang sudah bagus sekali dan ini harus diapresiasi. Jadi kita nggak usah ngebully apa nyediri, nggak usah lah. Udah itu cuman memperkeruh keadaan. Apalagi kalian cuma pakai akun bodong, mental tempe. Oke, gitu aja pembahasan dari gua hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gua Domi Stupa Official, dan kita bakalan bahas lagi nanti hal-hal yang lagi hangat dan bahas apapun itu yang memang tentang kaitannya sama bola. Jadi buat kalian yang memang mau something pengen dibahas, kalian bisa komen aja di bawah. Kalian bisa terus juga jangan lupa share video ini ke semua media sosial kalian dan share ke teman-teman kalian yang memang ini harus di-share. Oke, sudah selesai. Pokoknya jaga terus perdamaian antar supporter di Indonesia. Good luck untuk Bagus Kavi yang main di Utrecht. Terus good luck juga buat sepak bola Indonesia. Good luck juga buat Barito Putra. Semoga liganya jalan. Liganya kapan jalan ini, anjir, nggak jalan-jalan ini. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting support terus sepak bola Indonesia. Saya Domi Stupa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam bengek.